Video kali ini gua mau bikin Chinese food, makanan kesukaan gua. Oke guys, welcome to my channel bersama gua Jerry Andrian. Di video kali ini gua mau bikin Chinese food, makanan kesukaan gua. Namanya Puyung Hai. Pasti kalian udah familiar lah ya, cukup familiar sama yang namanya Puyung Hai. Telur dadar ala Chinese. Oke, langsung ya kita bikin. Bahan-bahannya simple banget. Kita perlu telur ayam, bukan telur unta. Terus untuk dagingnya di sini gua pakai cincangan daging ayam. Kalau kalian punya udang juga oke banget, apalagi kepiting guys. Tapi susah nyarinya. Terus ntar kita pakai tambahan isiannya, ini ada wortel, kita potong-potong julienne alias korek api. Terus daun bawang yang banyak. Kemudian untuk sausnya kita perlu saus tomat ntar. Terus bawang bombay, bawang putih, sama ntar juga gue mau pakai kacang polong buat tambahan aja sih. Terus untuk pewarnanya nih, biasanya kalau yang di Chinese restoran warnanya agak merah-merah dangdut gitu. Dan itu ditambahin sama yang namanya angkak guys. Tapi kalau untuk angkak ini kalian bisa skip karena dia nggak terlalu punya aroma, nggak terlalu punya rasa. Dan biasanya cuman dipakai karena biar warnanya merah aja guys. Terus kita perlu air, sama ntar kita juga biasalah ya seasoning, garam, gula, lada, cuka juga buat tambahin sausnya. Untuk detailnya gue cantumin di description box. Langsung aja kita bikin. Oke, pertama kita tumis dulu airnya pakai minyak ya. Nah, kalau kalian pakai udang sebenarnya nggak perlu ditumis lagi, cuman kalau ayam kan biasa dia agak rentan, takut nggak mateng. Kalau seafood sih dia cepet mateng ya. Jadi kita tumis dulu bentar sampai mateng, sampai wangi. Boleh juga ditambahin seasoning. Nah, ini bawang putih cincang kita bisa bagi dua, sisain setengahnya buat ntar bikin saus. Ini kita masukin buat isian si telurnya biar dia wangi. Tumis saya sampai agak wangi-wangi gitu, kecoklatan. Terus masukin deh ayamnya. Nah, tumisan ayamnya juga bisa kalian seasoning pakai garam, gula, lada biar rasanya lebih asik aja. Jadi si ayamnya tuh nggak hambar-hambar banget gitu guys. Nah, ini ayamnya udah mulai mateng gini, udah buyar-buyar, bisa kita masukin wortel. Nah, ini wortelnya juga kita tumis biar dia nggak keras. Kalau kalian mau kasih kol juga bisa, tapi gua nggak mau terlalu banyak isian ya. Cukup si ayam sama wortel aja. Kalau terlalu banyak isian ntar si telurnya malah kayak lembut. Dari telurnya itu tuh terganggu sama isian-isian sayuran. Jadi sesuaikan selera kalian. Nah, ini sayurannya udah mulai lemes gitu, ayamnya juga udah mateng. Sekarang kita ceplok telurnya. Di sini gue pakai 3 telur. Kalau kalian mau bikin lebih gede bisa. Cuman kalau makin gede biasanya makin agak rawan ya pas ngebalik, malah jadinya hancur. Jadi sesuaikan dengan kemampuan dan juga apapun dah. Oke, ini masukin ya si ayam-ayaman ini ke sini, ke telurnya. Tinggal campur-campur aja. Masukin bawang daun, di sini gua pakai lumayan banyak biar aromanya makin asik. Sama yang biasanya ngebedain telur biasa, telur dadar dengan Puyung Hai itu biasanya kita kasih yang namanya starch atau maizena atau pakai sagu atau pakai aci, kalian bisa. Nah, ini telurnya kita kasih tepung maizena, tujuannya biar dia lebih fluffy, lebih ngembang, dan juga ntar dia bakal agak sedikit crispy-crispy. Terus kita juga perlu kasih sedikit air biar tekstur telurnya lebih lembut guys. Nah, untuk air sih nggak perlu terlalu banyak, sekitar 4 sendok makan cukup. Kalau udah tinggal seasoning aja pakai garam, gula, lada, penyedap rasa dan sebagainya. Dan biasanya sih gue jarang pakai penyedap rasa, tapi karena ini Chinese food kayaknya bakal kurang gitu kalau nggak ada micin-micinan, jadi pakai aja. Sama yang cukup penting nih guys, minyak wijen. Kalian bisa tambahin atau enggak, tapi kalau gue sih pakai ya minyak wijen karena dia bakal bikin kasih aroma yang khas dan rasanya bakal makin oriental. Oke, kalau udah tinggal kalian aduk-aduk aja sampai rata. Udah gitu, udah cek aja rasanya udah pas atau belum. Oke guys, ini gue udah siapin minyak dan sekarang saatnya kita menggoreng telurnya. Hati-hati. Kalian rata-ratain.
Nah, kalian lihat nih, kalian intip bawahnya udah coklat atau belum. Dan ternyata sudah coklat, saatnya kita balik guys. Karena gue nggak jago ngebalik dan takut hancur, kalian bisa pakai piring kayak gini atau pakai wajan lagi buat ngebantu ngebalikinnya. Karena kalau pakai ini doang kurang lebar dan biasanya malah hancur guys. Sudah sering banget tuh kejadian kayak gitu. Hati-hatilah ya. Nah, cakep banget nih. Sungguh mudah pakai piring guys. Kita goreng lagi sampai sisi sebelahnya mateng, langsung kita angkat. Oke guys, puyuh hainya si telurnya udah mateng, bisa kita angkat. Nah, karena kalau gue sih takut hancur pas ininya mindahin ke piring, jadi gue giniin aja. Terserah kalian deh gimana caranya. Yang penting keluar dengan aman guys. Oke, kalau udah kita siapin piring dan di sini gue takut banget sama minyaknya, jadi gue pakai tisu guys buat tirisin. Ya seenggaknya mengurangi lah ya. Tuh, cakep banget telurnya. Coklat, lembut kelihatannya. Habis ini kita bikin sausnya. Sekarang kita bikin sausnya. Ini ada bawang bombay, kalian tumis. Ini kalian tumis sampai layu, sampai wangi. Bombaynya udah layu, udah wangi, kita masukin bawang putih guys. Pastiin kalau kalian numis bawang bombay sama bawang putih, biasanya sih bawang bombaynya duluan. Karena bawang putih itu cepet banget gosong. Oke, ini bawang-bawangan udah ketumis, sekarang kita masukin saus tomat guys. Nah, rasa saus tomat puyuh hai itu biasanya sih cenderung agak asam-asam manis gitu ya. Kalau kalian suka pedas, bisa tambahin cabai rawit aja. Ini juga kita bakal kasih sedikit cuka, karena asam dari saus tomat itu masih kurang guys. Kemudian kita tambahin cuka. Jangan lupa seasoning pakai garam sama gula lagi guys. Untuk gulanya lumayan banyak karena dia kan rasanya cenderung agak asam-asam manis asin gitu. Sama sekarang kita tambahin air guys. Tuh. Terus sisain airnya dikit buat dicampur sama maizena atau aci atau tepung sagu buat ngentelin si sausnya. Nah, kalau kalian nggak pakai angkak, warna sausnya cenderung pucat gini guys. Jadi bisa kita tambahin angkak. Buat kalian yang nggak tahu angkak, angkak itu sejenis kayak biji-bijian gitu. Dan biasanya tinggal di blender aja dan udah jadi kayak gini deh. Biasanya sih sering banget dipakai di makanan-makanan Chinese food. Tuh warnanya langsung dangdut gitu guys. Warna merah-merah bagus kan. Habisin aja deh. Terus buat tambahan sausnya juga gue di sini pakai kacang polong guys. Biar dia ngasih warna juga ke sausnya tuh. Jadi merah-merah hijau gimana gitu. Kemudian sisa air tadi kita campur sama maizena guys. Kalau udah tinggal kita tuang ke sausnya. Kita tuang pelan-pelan guys sampai dapat konsistensi saus yang kalian inginkan. Nah, mantap, ini sausnya udah jadi. Kalau gua kentalnya sih pengennya segini ya guys. Tuh, kalian sesuaikan deh tepung maizenanya. Tinggal kita tuang ke telurnya. Jadi buat bu ibu di rumah yang bingung bikin olahan makanan apa, langsung aja bikin ini puyuh hai. Dan terakhir guys, finishing touch biar dia makin enak, terus makin wangi, warnanya makin cantik, tambahin daun bawang yang kalian slice tipis-tipis. Dan akhirnya jadi juga puyuh hai ala Jerry Andrean. Langsung kita coba. Oke guys, gak usah panjang lebar, langsung kita coba potong. Ini bagus banget dah. Ini puyuh hai terbagus yang pernah gue bikin. Biasanya kalau gue bikin di rumah tuh bentuknya lebih jelek guys. Karena pas ngebalik suka retak, tapi ini bagus banget nih. Warnanya juga cakep karena pakai angkak. Terus pakai taburan daun bawang ini di atasnya hijau-hijau, warnanya hidup banget. Jadi kelihatan begitu menggiurkan. Langsung guys kita coba. Wah, wangi banget cuy.
Rasa sausnya enak banget guys, asam-asam manis gitu. Harusnya ini pakai cabai rawit biar makin jos lagi. Dan telurnya juga cenderung lembut karena kan kita pakai maizena sama sedikit air. Tapi sayangnya ini gue seasoning telurnya agak keasinan. Jadi kayaknya gue harus makan pakai nasi guys, biar rasanya lebih netral. Oke deh guys, video kali ini sampai di sini dulu. Buat kalian semua jangan lupa recook Poyung Hai ala Jerry Andrean. Ini enak banget, ekonomis juga. Pokoknya jangan lupa recook. Bye. Nah ini kita kasih nggak usah terlalu banyak, sekitar 2 sendok makan. Ini tujuannya biar si adonan telur puyuh